diundang ke kandangnya, katanya tertutup, tapi tertutup disiarkan oleh Nabawi TV. Ya kan aneh ini. Yang ilmiah, tempat di kampus, nggak mau datang itu Mas Romel. Tapi kemudian setelah itu mungkin Mas Romel ketika diundang oleh UIN Wali Songo itu, kemudian laporan mungkin kepada Rabiat Alawiyah, sehingga Rabiat Alawiyah mengadakan acara pada tanggal 7 September itu, sebelum acara di Wali Songo itu. Ya, sebenarnya ini asalnya ada dari sebuah universitas mau mengundang saya dengan Mas Romel, Universitas Islam Wali Songo, ingin mengadakan acara diskusi nasab ini di Universitas Islam Wali Songo dari lembaga pemberdayaan masyarakatnya gitu. LPPM apa itu istilahnya. Nah, udah menghubungi saya, nanti katanya dengan Mas Romel. Saya siap. Kemudian ada informasi lagi bahwa Mas Romel tidak siap. Tanggal 10 September kalau tidak salah. Tanggal 10 September saya diundang oleh Universitas Islam Negeri Wali Songo gitu. Dengan Mas Romel. Saya siap. Oke, saya siap, kata saya. Kemudian ada SMS lagi. Kiai, ternyata Mas Romel tidak siap tanggal 10 September karena suatu hal. Katanya mau ke luar negeri, ya kan? Ya udah, kalau nggak mau kan, berarti tidak bisa kita untuk berdiskusi dengan Mas Romel. Tapi akhirnya sekarang saya mendapatkan undangan dari Rabiat Alawiyah untuk diskusi bukan di Wali Songo itu, di Universitas Islam Negeri Wali Songo, tetapi di kantor Rabiat Alawiyah sendiri di kandang. Nah, saya kira ini kita mengundang beberapa kali tidak ditanggapi, tidak ada balasan. Sudah 5 kali nih kalau tidak salah. Pertama undangan dari Kiai Badri yang ingin memfasilitasi saya dengan Ustaz Taufik Segaf berdiskusi tentang nasab di Pasuruan. Kalau tidak salah itu tahun 2003 ya. Itu di Pasuruan. Itu tidak bersedia Ustaz Taufik Segaf. Kemudian rasanya saya mencatat ini. Ada 5 kali undangan yang Ustaz Taufik Segaf atau Rabiat Alawiyah tidak mau datang. Pertama 9 Juli 2023 difasilitasi Kiai Badri tidak mau. Yang kedua 24 Agustus 2023 di UIN Syarif Hidayatullah, Rabiat Alawiyah tidak datang. Kemudian tanggal 25 Agustus 2024 diskusi di Banten, di Kesultanan Banten, itu juga Rabiat Alawiyah menyatakan tidak datang dan tidak mau untuk mengutus utusan. 3 November 2023 saya mengirim surat kepada Rabiat Alawiyah tentang pertanyaan-pertanyaan. Pertama adalah tentang keberatan saya bahwa mereka masih mengaku turun Nabi. Yang kedua, kalau mereka masih keberatan bahwa mereka ini masih mengakui diri mereka keturunan Nabi dan keberatan tentang tesis saya, maka saya siap untuk berdiskusi dengan mereka dan saya tetapkan waktu itu tanggalnya 26 November. Namun mereka tidak kemudian membalas surat saya dan saya mensyaratkan apabila mau berdiskusi karena ini adalah bab data, maka pertama harus ditulis dengan rapi. Proposisi 12 pertanyaan saya itu harus dijawab. Karena di sana mengandung data-data dan sumber. Sumber dan data harus diverifikasi dengan teliti. Kalau mereka mengatakan bahwa ada di dalam kitab pada abad ke-5, maka itu tidak hanya begitu sebuah pengakuan, klaim, tapi kita harus lihat kitabnya mana, apakah sudah dicetak atau belum. Kalau sudah dicetak, berdasar manuskrip apa? Penulisnya siapa? Ditulis tahun berapa? Selama ini ditaruh di perpustakaan mana? Apabila semua itu sudah terverifikasi, baru diterima. Tapi kalau hanya klaim-klaim, itu saya sering, Gus Ajis, menemukan klaim-klaim Ba'lawi ini dalam kitab-kitabnya tidak terverifikasi. Coba baca kitab Ar-Raddul Mufhim, ketika Ba'lawi itu menjawab daripada gugatan Syekh Murad Sukri Suwaidan tentang Ibnu Inabah di abad ke-9 yang tidak menyebutkan nasab Ba'lawi. Itu ketika saya teliti verifikasi dari semua klaim-klaim mereka bahwa katanya ditulis dalam kitab Bahrul Ansar, ditulis dalam kitab Az-Zurqani, ditulis dalam kitab dan ternyata setelah saya verifikasi semuanya tidak ada. Maka saya pernah mengatakan kalau diskusi tidak bisa dengan satu waktu, 1 jam, 2 jam, tapi memerlukan banyak waktu sampai 3 hari. Untuk apa? Untuk memverifikasi data-data itu. Karena kita bukan untuk kamu kalah, saya menang, bukan. Kalau kita diskusi untuk betul-betul mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Nah, sekarang diundang ke kandangnya, katanya tertutup, tapi tertutup disiarkan oleh Nabawi TV. Ya kan aneh ini.
Yang ilmiah tempat di kampus nggak mau datang itu Mas Romel, tapi kemudian setelah itu mungkin Mas Romel ketika diundang oleh UIN Wali Songo itu, kemudian laporan mungkin kepada Rabita Alawiyah sehingga Rabita Alawiyah mengadakan acara pada tanggal 7 September itu sebelum acara di Wali Songo itu. Dikira mungkin acara itu akan tetap dilaksanakan walau Mas Romel tidak datang mungkin gitu kan. Nah, kemudian apakah saya akan datang? Ya jelas tidak mau datang. Kenapa? Dia diundang 5 kali nggak mau datang, ya giliran saya baru undang 1 kali ini mungkin ya tidak datang juga. Yang apa namanya ilmiah di kampus mereka tidak mau, tapi mereka mau mengundang di apa namanya itu kantornya sendiri, di kandang sendiri. Udah, kalau memang mau berdebat dan berdiskusi dengan saya, sekalian aja jangan di Rabita Alawiyah, tetapi gunakan momentum di UIN Wali Songo itu tanggal 10 September. Nanti mungkin apa namanya Mas Romel yang sudah apa dihubungi oleh pihak UIN itu bisa dijadikan aja acaranya tanggal 10. Silakan di situ. Katanya kan ada tim-tim daripada Rabita Alawiyah yang siap untuk di Rabita Alawiyah itu, ada Mas Romel, ada apa Al-Masyhur, Idrus Al-Masyhur, ada apa Fikri Syahab, ada siapa lagi tuh. Silakan itu, bariskan saja, nggak usah banyak-banyak orang. Saya untuk masalah nasab dan sejarah cukup saya. Mungkin untuk apa tes DNA itu dibutuhkan Dr. Sugeng. Kalau dari pihak mereka silakan, mau 10, mau 20, baris saja. Itu di UIN Wali Songo, silakan bertanya atau saya yang akan menanyakan kepada mereka tentang suatu hal daripada proposisi saya. Saya akan menanyakan, mereka juga boleh bertanya semuanya. 20 orang bariskan, saya sendirian. Kemudian tentang tes DNA nanti akan apa namanya itu Dr. Sugeng. Kenapa? Ya karena kalau misalnya itu di tempat yang tidak netral, di Rabita Alawiyah, itu belum apa-apa udah banyak yang SMS kepada saya, bisa just jangan datang kan. Nah ini persis seperti kemarin itu di apa namanya yang diinisiasi oleh para kuncen-kuncen Kesultanan Banten itu. Ya, jadi saya kira kalau memang betul untuk apa namanya itu mencari kebenaran, betul-betul untuk berdiskusi, ya saya kira kalau sekelas ormas, sekelas Rabita Alawiyah yang sudah ada Kemenkumhamnya, ya punya juga jaringan, ya itu bisalah untuk meminta kepada Menag misalnya Menteri Agama atau Menkumham atau Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan untuk memfasilitasi apa diskusi nasab ini dengan santai, dengan ilmiah, dengan berbasis kajian yang mencerahkan gitu. Bukan untuk membenarkan, untuk mencari pembenaran saja, tetapi untuk betul-betul mengkaji secara ilmiah. Saya kira apa itu lebih elegan, lebih kesatria, ya lebih bisa dipercaya oleh masyarakat itu. Misalnya Rabita Alawiyah menghubungi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Nah, UIN Syarif Hidayatullah dulu kan pernah juga untuk mengadakan acara saya dengan Profesor Said Akil Hussein Al-Murawar. Kemudian beberapa hari sebelumnya itu dibatalkan. Ini saya tidak tahu pembatalannya berdasarkan apa namanya pertimbangan apa, yang jelas apa namanya seminar nasab antara saya dan Profesor Adil Hussein